Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan kasih karunia-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah melewati penderitaan. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa. Ada penderitaan karena serangan dari iblis, dan ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak mengenal Allah sering mengajukan pertanyaan, benarkah Allah itu baik? Mengapa orang-orang percaya yang saleh dan hidup taat, bahkan melayani Tuhan, diizinkannya untuk menderita? Benar, saudaraku, tidak selamanya kebenaran mendatangkan kehidupan yang menyenangkan. Terkadang kita sudah hidup dalam kebenaran, namun yang kita alami justru penderitaan. Dalam Perjanjian Lama, kita mengenal seorang lelaki yang saleh dan diberkati oleh Allah. Ia bernama Ayub. Semua orang percaya pasti tahu dia adalah anak Tuhan yang setia dan berkenan kepada Allah. Namun, diizinkan Allah untuk masuk dalam penderitaan yang amat besar. Jahatkah Allah? Tidak. Allah memiliki rencana indah di balik penderitaan Ayub. Allah justru akan memberikan iman yang kuat kepada hamba-Nya untuk keluar sebagai pemenang. Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya Ayub dipulihkan, diberkati 2 kali lipat dari segala yang dimilikinya yang pernah hilang. Yang kedua adalah kisah Yeremia, seorang hamba Tuhan yang diutus menyampaikan nubuatan dari Tuhan, justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 1 dan 2 mencatat, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala rumah Tuhan, mendengar Yeremia
menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nah, mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Karena Allah mau memproses Yeremia. Yeremia diizinkan oleh Tuhan melewati proses dengan suatu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar apa yang Allah lakukan di dalam hidup Ayub dan Yeremia. Kita patut mengerti bahwa penderitaan yang Allah izinkan terjadi kepada anak-anaknya adalah suatu proses pembentukan iman agar imannya menjadi kuat. Allah menginginkan iman kita bertumbuh dari yang kecil menjadi besar dan kuat. Dan ini memerlukan proses dan waktu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari diberitakan jumlah orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak saja. Banyak orang menderita karena imbas pandemi ini. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi para nakes, dokter, pejabat, orang tua, dan anak-anak juga telah menjadi korban. Pandemi telah menyasar siapa saja, baik orang berdosa maupun orang yang hidup dalam kebenaran. Bagi anak-anak Allah, kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita dalam penderitaan yang kita alami. Di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Masa-masa sulit ini akan kita lalui dan menjadikan kita semua untuk tahan uji. Daud menyampaikan kepada kita suatu kesaksian indah tentang Allah di dalam mazmurnya, di dalam melewati masa-masa kelamnya. Demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 4. Memang harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk menerima keadaan ini. Penderitaan akibat pandemi ini menyadarkan kita bahwa tidak ada suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Allah mempunyai rancangan yang baik untuk kita semua. Kita pun disadarkan betapa lemahnya kita ini. Meski manusia di dunia ini
memiliki teknologi tinggi dan sains yang sudah begitu maju, ternyata tidak mampu mengalahkan pergerakan makhluk kecil yang tidak nampak dan menumbangkan jutaan manusia. Sebagai orang beriman, mari kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Allah akan meneguhkan, bahkan menolong, memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus berani menghadapi penderitaan. Karena itulah Dia datang ke dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan kami di dalam menghadapi penderitaan ini. Kami menyadari betapa kami begitu lemah dan tidak berdaya di dalam menghadapi semua ini. Begitu banyak di antara kami saat ini mengalami penderitaan karena pandemi yang melanda dunia dan bangsa kami. Kami mohon ya Tuhan, berikan kekuatan untuk melewati penderitaan ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.